Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru se-Gugus 02 Kecamatan Bungatan, terutama yang saya hormati Bapak Ahmad Hamzah selaku Wakil Kepala Sekolah dari SDN 1 Katemuan, dan yang saya hormati juga Bapak Muhammad Mustahil Rasid selaku CDP Angkatan 10 tahun 2024. Pertama, marilah kita panjatkan rasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan kewajiban kita insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan adanya beliau kita semua dapat membedakan mana yang hak mana yang batin. Bapak, Ibu, Dewan Guru, hadirin yang saya hormati, pertama saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh guru penggerak, calon guru penggerak Bapak Muhammad Mustahil Rasid di Gugus 02 Kecamatan Bungatan ini. Untuk meningkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua pembacaan sholawat hariah dan doa. Yang ketiga sambutan perwakilan kepala sekolah, dan acara yang keempat itu acara diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, marilah acara ini kita awali, kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bersama, mudah-mudahan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat dan dampak positif kepada kita semua. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat hariah dan doa, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Hidayatullah SPDSD. Kepadanya dipersilahkan. Marilah sejenak kita membaca sholawat dengan harapan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi la yughni وتنفرج القرى وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب ووصل الخواتم ويصطفى المغانم وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعلى كل مطلوب لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به القرى وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وصل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
سجادا وعليم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج بالقرب وتقضى به الحوائج وتنام به الروائب ورسل الخواتم ويصفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معقول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan doa kita hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, Dewan Guru, peserta diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Kudus Mulia 02 Kecamatan Bungatan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan perwakilan kepala sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Bapak Nabil Hamzah SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, kamu lagi dari sekolah-sekolah apa yang digagas atau yang dicanangkan dan dikerjakan pada hari ini oleh calon guru penggerak. Mari kita ikuti dengan kebiasaan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ruahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang lebih cerah, lebih mengerti tentang adab dan adat, yang tentunya membawa kita ke alam yang berpendidikan. Kenapa? Kita harus tetap belajar karena adat yang diberikan oleh Allah pada Rasulullah dan Iko, padahal belum bisa membaca, disuruh baca. Apa maksudnya yang belum dibaca? Itu. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita harapkan dari kegiatan diseminasi budaya positif ini? Mari kita ikuti bersama sampai tuntas. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan ini. Walaupun kita istilahnya mengorbankan anak ini, tapi tujuannya untuk kepentingan anak ini juga. Jadi sebenarnya kita tidak menyimpang, hanya mengurangi waktu untuk anak ini. Hingga apa yang kita dapatkan nanti dari kegiatan ini akan menjadi modal bagi kita untuk langkah selanjutnya. Dan ini lagi yang lebih penting. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Bapak Mustaqim sebagai calon guru penggerak akan menggerakkan hati Bapak Ibu untuk ikut juga di dalam guru penggerak nanti. Selain di sini banyak ilmu yang didapatkan, juga sebagai penunjang masa depan, karena bangsa dan dunia ini semakin maju. Tentunya banyak tuntutan yang harus dilakukan oleh kita sebagai calon pemimpin. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu
dan untuk tetap mengikuti acara ini sampai selesai. Saya kira hanya itu mudah-mudahan yang dapat saya berikan, karena memang tidak ada dalam apa ya, rekam selanjutnya itu, rekam yang lain tidak ada. Artinya saya tidak begitu. Kira itu yang mungkin banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari perwakilan kepala sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 10 dan komunitas belajar gugus 02 Kecamatan Jumatan, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung atau dipandu langsung oleh yang terhormat Bapak Muhammad Mustahim Rashid SPD. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Amir selaku wakil kepala sekolah SD Satu Patemon dan Bapak Ibu guru semuanya, para undangan yang telah sudi dan semangat menghadiri undangan kami. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bapak Ibu karena sudah hadir meramaikan diseminasi budaya positif pada hari ini. Kami di sini mengadakan diseminasi budaya positif adalah merupakan salah satu tugas kami, tagihan tugas kami dalam mengikuti program guru penggerak. Ya. Jadi di modul 1-4 itu ada aksi nyata yang harus kami memberikan atau mengimbaskan pemahaman dari modul-modul yang kami ikuti kepada rekan sejawat. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Pak Bir bisa di samping nggak apa-apa? Ya. Daripada 9 muter gitu. Budaya positif adalah bentuk-bentuk kegiatan, bentuk-bentuk suatu kegiatan di sekolah yang memberikan budaya positif, memberikan pengaruh positif kepada anak didik kita. Baik Bapak Ibu, sebagai awalan ada beberapa pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu. Silakan mohon dijawab. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu benar atau tidak? Ya. Tidak Pak Guru. Ya, kenapa Pak Guru tidak? Karena dengan hukuman itu menyebabkan trauma kepada anak. Menyebabkan trauma kepada anak. Yang Kemudian dilakukan adalah bagaimana membuat anak itu menjadi lebih baik dengan cara yang lebih baik. betul, ya. Jadi hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak sebenarnya. Mungkin ada yang punya jawaban lain. Monggo. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu benar atau salah pernyataan ini? Benar. Kenapa Pak Harko benar? Pemberian hukuman itu sebenarnya bersifat hal positif itu Ya. membaca itu dan membersihkan halaman sekolah juga benar yang dikatakan dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Kecuali kalau misalnya hukuman yang bersifat verbal seperti Positif. menyakiti anak, Ya. itu menurut saya salah. Salah. Kalau seperti itu, saya kira Menurut Pak Haryanto benar ini. Yang lain? Yang lain kota? Sama sih jawabannya. Hukuman itu ada yang negatif dan yang positif. Tapi Ya. kalau misalnya yang positif itu seperti membaca dan Ya. membersihkan halaman sekolah. Jadi menurut kota benar, ya. Yang lain? Pak Mufid, Pak Mufid. benar. Benar juga. Oh. Kita lanjut ya pernyataan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar atau salah? Ya. Benar. Jadi ini pemahaman awal Bapak Ibu. Yang pertama,
hukuman itu tidak dapat ya. Ini salah yang pertama, yang kedua adalah benar. Jadi menghukum dengan hal positif itu bisa meningkatkan disiplin anak. Jika memberi penghargaan juga dapat memberikan atau meningkatkan motivasi kepada anak. Baik. Topik kita atau pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol guru. Dan restitusi, segitiga restitusi. Jadi ada 6 yang kita bahas pada hari ini ya. Kita bahas bersama. Jadi di sini kita seumpama ada yang ketika berjalan materi tidak perlu menunggu sesi tanya jawab. Kalau mau ada ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lihat perubahan paradigma kita. Bapak Ibu, ini kita main sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini kita main permainan cobalah buka. Yang pertama ada A atau B. Taruhlah sampai yang kanan A, yang kiri itu B ya. Kemudian sobek secari kertas kecil, tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam berat benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Ya. Jadi Bapak Ibu, misalnya di sini ada benda apapun, benda ya. Taruhlah di sini yang paling berharga kepada Bapak Ibu. Ya. Kemudian teman Anda yang B sebelah Anda akan berusaha untuk mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara supaya Anda membuka genggaman tangan Anda. Ya. Oke, bisa dengan cara membujuk, mengecam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja, yang penting bisa buka. Sedangkan yang A berusaha untuk terus menggenggam. Ya, tidak kuat ya. Ya, tidak kuat. Menurut Bapak Ibu apa yang terjadi? Ya, menurut Bapak Ibu apa yang terjadi dengan yang tadi? Senang. Akan terbuka. Akan membuka buku, akan membuka yang A. Ya. Jadi lucu karena dipaksa. Makanya yang A itu bisa buka enggak? Bisa ya, bisa buka. Seumpama Pak Kukuh ada di posisi itu, buka atau tidak Pak Kukuh? Genggaman tangannya. Kenapa kok dibuka Pak Kukuh? Karena benda berharga. Benda berharga, padahal kan dipaksa. Berarti Pak Kukuh memberikan gitu. Kalau saya tidak buka, kalau saya. Kalau Pak Har tidak buka katanya, karena benda berharga. Kalau masih belum, akan dibuka. Kenapa? Udah buka katanya. Ya, baik kan? Sama apa ya sama gitu ya? Kenapa kok sama gitu? Tetap digenggam ya. Jadi ada dua versi ya. Kita lihat ada dua versi. Menurut Bapak Ibu karena dibuka, menurut Pak Kukuh karena membuka tadi Pak Kukuh ya. Mengapa dan apa alasan Anda kok sampai membuka kepala tangan Anda? Kalau kita Oh, pakai kayu. Oh, gantung yang minta kan ada Pak Kukuh. Kalau yang minta ini mungkin dikasih gitu. Ya, kalau gitu ya. Begitu. Ya bisa jadi ya. Karena dibuka. Betul ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok ditutup? Karena barang berharga. Jadi Dan sesuai dengan caranya, Pak. Caranya untuk meminta. oh gitu. Tergantung rayuan berarti. Iya. Kalau dipaksa saya tidak mau, kalau dirayu saya mau. Oh gitu ya. pakai rayuan gombal ya. Oke. Ya, jadi menurut Bapak Ibu dalam kegiatan ini, ya kegiatan tadi, yang punya kontrol untuk membuka dan menutup tangan itu siapa? Yang perintah, yang agar itu yang A atau yang B? Yang A ya. Nah, jadi di sini yang mempunyai kendali atau kontrol itu yang A. Jadi yang pegang. Walaupun dia dirayu seperti apa,
mau buka ya nggak buka. Ya. Tuh, kan, kalau bahasa dirayu sedikit dibuka sudah dikasih teh gitu kan? Ya bisa dibeli. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita belajar tentang perubahan paradigma, tentang teori kontrol atau teori pilihan ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini sama seperti kita memiliki ilusi bahwa kita itu bisa mengontrol setiap tindakan murid kita. Ya. Pada dasarnya kita itu tidak dapat mengontrol murid kita untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Ya. Hal ini karena kenapa kalau misalnya kita paksa, berarti murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Misalnya, kamu kalau tidak mengerjakan nilaimu jelek, kamu tidak naik. Artinya kita mengontrol. Padahal sebenarnya tidak. Tapi siswa itu memilih untuk ikut kita. Ya, sama seperti tadi, bisa membuka karena kena rayuan. Ya. Jadi teori kontrol menyatakan setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Oke, yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi tetap ilusi. Membuat anak merasa bersalah itu masih ilusi, Bapak Ibu ya. Menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid itu pada identitas yang gagal. Artinya kalau kita misalnya ke siswa itu loh, kamu kalau seperti ini, kamu itu nanti jadi anak seperti ini, seperti ini, ya. Membuat mereka kritik mereka atau membuat mereka merasa bersalah seperti ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, contohnya, kamu kalau seperti itu nanti Pak Guru dimarahi olehmu. Ya, seperti itu. Padahal suaranya halus. Sebenarnya itu menunjukkan ilusi bahwa kita bisa mengontrol atau menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, jadi ilusi atau hayalan kita bahwa semua yang kita lakukan, yang seperti tadi menulis, menghukum dengan menulis atau dengan membersihkan apa, itu menurut kita positif, padahal tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, bukan bentuk-bentuk penguatan murid untuk menjadi sadar akan kesalahannya. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujakan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu terbiasa memberikan hadiah, ya, murid itu nanti tidak mau mengerjakan kalau ada hadiahnya. Ya, jadi seperti itu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering kita lakukan ya di sekolah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal-hal tertentu ya. Ini sebenarnya bisa diterima kalau ada aturan kerja. Pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kalau mungkin pendek mungkin efektif, bisa berhasil. Tapi kalau panjang itu tidak akan berhasil. Karena apa nanti? Sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk karena murid merasa dipaksa terus-menerus. Jadi di sini siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ya, kita lihat di sini realitasnya kebutuhan kita sama. Ternyata sebenarnya realitas kebutuhan kita itu berbeda, baik dari guru maupun murid. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Terus kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memandangi pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan, termasuk perilaku yang negatif. Orang lain bisa mengontrol saja, itu ilusi. Padahal yang benar adalah hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang
lain. Pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, terus ada model berpikir menang kalah. Ini kalau dipakai di sekolah, misalnya kalau guru yang memberi tugas siswa mengerjakan, artinya guru menang ya, ya siswanya kalah. Harusnya kita berpikir model berpikir menang-menang, artinya di mana kita memberi tugas supaya siswa itu merasa sadar bahwa dia harus melakukan itu tanpa perlu dipaksa. Misalnya, ini ada teori disiplin positif yang berdasarkan dari Dr. William Glasser, ya. Jadi mana disiplin positif ada di sini, Bapak Ibu ya. Tidak bisa mengontrol orang lain, ini adalah intinya. Tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian mana disiplin di sini? Semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasinya, ya. Motivasi ada dua, ada ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu dari luar, intrinsik dari dalam. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru ya. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Dari sana kita bisa turun ke segitiga restitusi ya. Kemudian di sini yang keempat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia ini adalah kebutuhan dasar yang kita bahas nanti ya. Terus yang pertama, yang berikutnya apa makna disiplin? Ada yang bisa bantu? Apa makna disiplin? Tepat waktu itu kan perilaku. Ya perilaku. Makna disiplin apa pada ya? Tanggung jawab. Ya. Baik, kita lihat makna disiplin. Berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Artinya disiplin itu belajar loh. Ya bukan faktor tanggung jawab, tapi belajar. Kemudian makna asal ini berkonotasi disiplin diri dari murid-murid Socrates atau Plato awalnya. Jadi artinya belajar. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju disiplin diri yang membuat orang menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi orang yang disiplin itu membuat dirinya bisa mencapai tujuannya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Jadi sekarang berubah disiplin tuh kayaknya pemaksaan hukuman atau apa gitu kan. Ini dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sekarang seperti itu disiplin berganti, bergeser menjadi yang agak dalam tanda kutip itu agak keras, disiplin ya pokoknya sekaku gitu kan. Oke. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai kebajikan yang kita ingin capai untuk setiap anak Indonesia adalah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang mana ada 6 ya. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bertindak global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan di sekolah dan kelas kita. Yang kedua, Bapak Ibu, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia melakukan sesuatu ada motivasinya. Motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Biasanya ini yang bertanya ada pertanyaan ya. Kalau saya tidak melakukan, apa yang akan terjadi? Itu kalau motivasinya ini. Motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ya.
Biasanya apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan? Ya. Ini juga eksternal. Ya enggak Pak, biasanya seperti itu ini. Biasanya bapak-bapak kalau minta, ibu minta pinjam biasanya itu. Ya. Nah, jadi itu motivasi eksternal itu kan. Dari mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya pertanyaannya adalah akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Ya, ini berapa gitu kan? Bukan ya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilaku secara internal, bukan eksternal. Artinya kalau dia belajar dengan giat, maka saya akan jadi siswa yang seperti apa gitu. Sadar dari dalam diri, bukan karena ingin punya dapat ranking, bukan karena ingin dapat peringkat atau hadiah dari bapak ibu guru. Kemudian ini bapak ibu yang menarik, dihukum oleh penghargaan seperti tadi, ya. Apa tadi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Kita lihat ini, dihukum oleh penghargaan. Teori ini dipopulerkan oleh Alvin Kohn, ya, yang mengungkapkan bahwa penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dalam artian bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman karena meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ya. Tetap ada dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Secara ideal, belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Beliau juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya, yaitu tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Contoh, ini pernyataannya. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita ingin seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek, ya. Misalnya hanya pada saat ulangan kajian kita ingin nilainya anak-anak tinggi, kita kasih, yuk yang nomor 1 nanti dikasih ini, ya, seperti itu. Hanya pendek, tapi jangka panjangnya tidak akan terjadi. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka bergantung pada penghargaan yang diberikan, ya. Motivasinya akan bergantung pada penghargaan itu, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, walaupun kita tidak sadar sebenarnya. Tapi karena sudah ada ketergantungan, ya, artinya akhirnya pengen penghargaan terus. Ya. Yang kedua adalah penghargaan itu menghukum. Kok bisa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kok bisa menghukum? Ya. Ada pendapat atau tidak setuju dengan ini? Penghargaan itu menghukum. Setuju Pak Dek? Tidak setuju. Kenapa Pak Mufid? Karena dengan memberikan penghargaan kepada siswa itu agar motivasi belajar siswa itu lebih giat lagi. Ya. Menurut Pak Mufid, ya. Baik, kita lihat, ya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, Pak Mufid. Ya, kalau Pak Mufid memberikan reward atau hadiah kepada anak yang juara 1 misalnya, atau dapat nilai bagus, paling bagus pada suatu ulangan, bagaimana dengan yang tidak dapat? Mereka kan dihukum berarti dengan tidak diberikan reward. Ya. Apalagi dengan sistem ranking. Nah itu motivasinya dari luar Pak Dayat. Ya, ketika Anda tidak memberikan reward, anak itu tidak akan belajar, gitu loh. Karena Anda sudah terbiasa memberikan, misalnya setiap ulangan Pak Dayat memberikan hadiah berupa permen misalnya, ya, ke yang juara 1. Kemudian berikutnya ngasih lagi permen. Ketika tidak kasih, itu pasti berharap mereka kan. Kemudian permen pada tadi, kan gitu. Akhirnya ketika ulangan lagi, dia tidak akan belajar sih, ada tidak tahan minggu atau permen. Dikasih Pak. Kenapa? Karena permen. Loh begini kan apa contohnya
perumpamaan Pak Mubin ya. Seperti itu. Sedang melarang, Pak. Ya, sedang larang. Bisa Pak Mubin terus memberikan itu. Insya Allah bisa. Ini sekali. Enggak. Panggil dulu. Kira-kira yang namanya penghalang itu bukan hal yang positif. Maka saya dari dulu, dari tahun 88 sampai sekarang, saya bukannya pelit. Saya tidak pernah memberikan penghargaan dalam bentuk materi. Tujuannya apa? Saya hanya memberikan nilai. Nilai itu sesuai dengan apa yang dicapai oleh siswa, dengan memotivasi siswa bahwasanya masa kamu tidak bisa seperti itu. Hanya itu. Kenapa? Kalau kita memberikan penghargaan, kasihan yang lain. Yang lain dapat, dia tidak dapat. Bukan dia malah belajar. Kalau sudah tidak ada penghargaan lagi dalam artian hadiah lagi, misalkan kita lupa kita hadiah atau kita kebetulan tidak ada uang kan, otomatis anak itu akan biarlah mau hadiahnya hanya itu saja apa sekarang kita tidak dapat hadiah buat apa. Tapi kalau misalkan kita memberikan motivasi dengan kata-kata, dengan dorongan, bagaimana caranya agar anak bisa belajar secara mandiri, itu saya rasa itu penghargaan yang lebih baik. Itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mau jawab, monggo, tidak apa-apa. Ini lebih bagus ya. Seperti ini lebih bagus gitu. Terima kasih, saya jawab ya kami. Mungkin ini apa namanya taktik yang berbeda. Seperti Pak Amir hendak itu dengan motivasi dengan kata-kata, kalau saya lain. Jadi untuk agar lebih lagi belajarnya itu saya paling tidaklah ada dari guru penghargaan kepada siswa itu saya memberi buku meskipun 2 atau 5 seperti itu. Ya, reward itu efektif kalau jangka pendek. Ya, pendek. Kalau sudah jangka panjang nanti hilang motivasinya. Berarti ya Pak, misalkan nih dalam pemerintahan itu ya. Pemerintahan. Biasanya Pak ini lah sudah melenceng dari Boleh, iya. boleh. Jadi dari apa itu yang dari bupati kita itu Ya. itu pondok dari apa itu berarti itu ambil ya Pak? Kenapa? Agak asosiasi anu itu. Kan ada kan itu. Ada tujuannya memang, pasti ada tujuan. Punya tujuan. Ya, tujuan. Itu kan anu Bu, lomba. Dari awal memang lomba gitu. Ya masalah kan. Ya. Kita masih panjang kok tentang teori motivasi ini ya. Oke. Jadi ini dari pembahasan ke sini tadi yang dipermasalahkan adalah memberikan reward berupa materi gitu dulu kepada siswa, bukan pada saat lomba. Kalau lomba itu bukan hadiahnya yang jadi motivasi sebenarnya, tapi menangnya itu, prestasinya, gitu kan? Tapi orang itu rasa menang tak mana Tuh, memang suka. Makanya jaga pendek Pak. Ini loh yang jadi permasalahan. Mereka yang dapat ranking 2 itu akan merasa paling terhukum. Ya. Padahal apalagi selisihnya cuma 1 atau 2. Ya. Pasti dia merasa paling apes gitu loh ya. Tak salah soal itu selisihnya kan gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan penghargaan itu menghukum. Kemudian memberikan penghargaan atau hukuman itu adalah hal yang sama. Kenapa? Karena mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Betul tidak Pak Mubin? Iya, betul. Betul kan? Betul. Coba sampai memberikan hadiah barang itu kan pengennya siswanya rajin. Ya kan? Tidak bisa. Pasti. Pasti mencoba mengendalikan perilaku. Tidak. Ya kan? makanya Pak. Betul. Keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Mengendalikan perilaku seseorang itu memotivasi
tangan tergantung diri Anda, kan itu. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita tidak memberikan suatu penghargaan kepada anak, itu malah lebih enteng lagi karena anak zaman sekarang kalau misalkan Nah itu tidak menumbuhkan motivasi mereka dari dalam, Pak. Jadi yang harus Anda tumbuhkan, kita tumbuhkan itu motivasi anak dari dalam. kalau saya dua-dua Jadi anak itu nanti sadar. dua-duanya Ini loh, alasannya apa? Karena orang itu pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Ya, dalam jangka waktu yang lama, penghargaan itu akan terlihat seperti hukuman. Ya Bu, semua monggo. Nanti kalau tidak keluar Bu, ya. 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 Ya, Bu. Baliknya ke sini nih Bu, loh. Nih, mengendalikan perilaku seseorang gitu. Itu bukan kepada materinya, Bu. Ya. Betul, dari diri gitu. Jadi kan Bapak Ibu dari tadi kan dari bendanya yang bukan loh, dari ininya loh. Mengendalikan perilakunya gitu. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya. Contoh anak yang biasa ranking 1 kemudian turun, dia itu pasti akan merasa down. Ya. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya. Ini ada penelitiannya ya. Jadi dalam sebuah percobaan, anak laki-laki itu diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Ya, mereka harus memberitahukan bahwa wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambarnya hampir sama. Ya, hasilnya ada yang diberi dalam bentuk uang, harganya Pak, yang benar itu loh. Ya, kan sama seperti kamu kan? Iya kan? Ada ya. Kemudian hasilnya apa? Karena anak yang dibayar itu membuat lebih banyak kesalahan. Karena di dalam pikirannya itu penghargaannya gitu. Ada setuju? Ya memang sama Pak, sama. Saya awal pun belajar juga sama. Tak setuju. Ya, sama. Tempat penghargaan itu tidak efektif. Betul atau tidak? betul Ya. Betul atau tidak Pak? Ya, suatu penghargaan adalah yang diinginkan, dibuat dengan persyaratan. Artinya, kalau Anda pengen itu harus melakukan syaratnya. Ya, tergantung nilainya Bu, apa Bu itu ya. apa yang diinginkan Kemudian jika kita mengharapkan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Pasti ya. Dan berkecil hati karena kemungkinan lain kali saya juga akan tidak berusaha sekeras seperti sebelumnya. Makanya tidak efektif. Kemudian kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu karena kalau kita ingin meneruskan perilaku yang kita inginkan, ya. Jadi misalnya kita ingin anak belajar dengan Pak Mufid memberikan reward, maka reward itu harus terus, iya kan? Betul kan? naik Pak Loh, gimana lagi seperti itu tadi ya? Ya. Makanya nanti ketika kelas 5 dia berubah motivasinya, Pak. Makanya tidak efektif, Pak. enggak akhir aja dari siswa Makanya karena motivasinya tidak jadi jalan, Pak. ikuti muridnya dari kelas 3, 4 sampai 5 Kan seperti itu akhirnya. reward dan dikasih reward gimana hasilnya nanti Pasti kalau udah. dapat sama malah kalau diberi reward itu dari dalam Ya. bisa Contoh ya. Orang yang berusaha berhenti merokok atau berusaha diet, menguruskan badan bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Contoh Pak Hari ini berhenti merokok ini. Dari mana motivasinya Pak berhenti? Dari diri sendiri. Ya. Beda Pak. Ya. Saya pernah berhenti merokok karena disuruh oleh istri, pernah. Tapi tidak berhasil. Benar. iya beda orang tapi saya berhasil
Kemudian penghargaan merusak hubungan. Bisa lah, bisa, pasti. Contoh, misalnya Mbak Agus memberikan reward, nah iya, reward guru terbaik di SD 3 Sumber. Terus yang dapat Kak Inga, benar rasa disampaikan? Ya bisa. Pasti Anda bertanya, apa yang salah kepada diri saya? Kok saya tidak dapat? Sekarang menurut saya lebih rajin daripada Kak Inga. Kan seperti itu. Makanya ini akan merusak gitu. Ya, apalagi nih diberi penghargaan dan dipuji di depan orang banyak. Yang lain akan merasa iri. Nah, dan cenderung tidak menyukai orang tersebut. Ya, yang diberi penghargaan. Ya, ini berlaku umum, Pak. Jika seorang guru, iya itu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Motivasinya beda. Benar kata sampean, termotivasi Pak. Tapi motivasinya itu apa gitu? Ya, yang ketiga nih, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya. Menciptakan persaingan dan menciptakan kecemasan. Betul? Yo, Pak. Sistem ranking. Betul. Kecemasan kepada betul tadi ya. Ya, apalagi yang didapat tekanan juga dari orang tuanya anak-anak. Pasti dia tambah cemas. Ya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan akan berhenti mencoba. Ya. Apalagi yang sudah merasa bahwa mereka menengah ke bawah gitu. Tuh dari daerah apa? Coba tadi dari daerah apa? Kan seperti itu akhirnya anak-anak kan? Ya. Jadi saya juara mau Pak. Kan seperti itu. Ini pun juga terjadi di lingkup sekolah loh. Contoh ketika ada lomba, misalnya lomba FL2S kenapa? Nanti Pak yang menang di sana. Ya. Itu kan sunnah Pak, tidak wajib. Padahal seperti itu. Karena itu merusak hubungan ya. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, ini juga ada penelitiannya. Jadi dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang praktik ya. Jadi semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian baru dikasih uang. Artinya apa? Akhirnya anak yang atau mahasiswa yang diberi penghargaan uang itu malah berkurang atau malah stagnan kinerjanya, tidak bertambah. Sedangkan yang tidak menerima bonusan atau uang, mereka terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini misalnya murid-murid dipikir kita untuk mengenai hadiah penghargaan yang bisa mereka dapatkan jika berhasil menulis sebuah puisi. Ya, karena disuruh mikir dulu, karena mereka mikirnya ke hadiahnya dulu sudah, bukan kepada tugasnya yang harus kita kerjakan. Jadi mereka kurang kreatif akhirnya. Yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Ini juga ada penelitiannya, yang mana seorang anak belajar untuk menggabung huruf dan kata-kata. Setelah dia dapat membaca, dia senyum dan gembira, ya, karena dia bisa mempelajari suatu keterampilan baru. Kemudian kesadaran atau kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca itu sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan bagi anak tersebut. Ketika diberi dengan uang, kita itu ngambil kegembiraan anak tersebut, ya, kita ambil sendiri, maka mereka akan berkurang dengan kegembiraannya. Kita bisa mengganti itu dengan bentuk program kebajikan atau mengapresiasi ya. Yang pertama ini apresiasinya, beri pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, dan pengakuan kepada murid secara bergantian dan secara konsisten. Fokus saja pada proses. Bisa juga memberi pujian, tapi harus ingat, ini ada beberapa ini yang harus kita lakukan ya. Contohnya,
Misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, seperti itu apresiasinya. Ya. Jadi bukan pakai, kamu hebat, kamu pintar, kamu enggak. Ya, tapi seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Tahu, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Itu contoh-contohnya Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu kita lihat ya, ini ada list berdasarkan tindakan guru berikut. Tentukan apakah termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Ya, tindakan guru ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman, betul ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman lah, hukuman. Ya. Ini memang berbeda. Ini murid dibilang terus 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Jadi saat lalu gitu ya, ini gitu. Kita lihat. Hukuman ya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat hukuman ternyata ya. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kenapa Pak kok beda? Yang di atas sama-sama lari mengelilingi, kenapa kok beda? Satunya hukuman, satunya konsekuensi. Karena yang di bawah itu waktu olahraga. Pada saat olahraga, ya, karena terlambat 10 menit gitu. Ya Bapak Ibu, ini sebagai salah satu contoh ya. Kita lihat apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kita lihat hukuman itu harus yang menyakitkan yang terjadi. Contohnya seperti tadi ya, hari usaha. Konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit kalau pada hukuman, sedangkan pada konsekuensi hanya merasa tidak nyaman. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, dan yang ada di atasnya. Jadi anak itu akhirnya ini marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Contohnya yang tidak pakai sepatu seharian. Dia itu merasa dipermalukan, dia juga bisa merasa marah. Kalau pada konsekuensi, anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu. Menurut Bapak Ibu, kita pakai mana? Hukuman atau konsekuensi? Hah? Bukan. Kita loh mau pakainya di depan itu hukuman atau konsekuensi? Tidak pakai dua-duanya. Sama, ini karena tetap ini kehilangan anak. Kenapa? Oh iya. Boleh, tidak boleh. Ada hukuman orang bersam tapi ya. Harus ini berbeda ini memang ya. Banyak kita pakainya restitusi Bu ya. Kita pakai hukuman, tidak pakai konsekuensi, tapi pakainya restitusi. Apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada umur mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi yang kita perbaiki karakternya, sehingga anak itu bisa balik ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
Jadi murid yang mencari, bukan guru. Ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita ajak murid itu untuk berpikir, kamu mau jadi seperti apa? Anak itu mau jadi apa? Gitu. Ini yang ada di pada restitusi. Yang dilanjutkan ini seperti tadi identitas gagal bukan orang lain. Jadi kita ajak murid itu untuk berpikir, kamu mau jadi seperti apa? Anak itu mau jadi apa? Gitu ya. Ini yang ada di pada restitusi. Yang dilanjutkan ini seperti tadi identitas gagal ya. Hukuman itu masuk ke identitas gagal seperti tadi yang ini ya. Jadi murid dan anak membenci peraturan. Ada di sini semua. Jadi anak bisa menjadi agresif. Ada di hukuman. Kenapa? Karena anak itu merasa tadi dipaksa, disakiti atau apa. Silakan Bapak Ibu bisa pilih dua ini, konsekuensi atau restitusi ya. Ini masuk ke identitas sukses. Konsekuensi ini masuk di netral, artinya netral ya. Tetap anak masih merasa tersakiti gitu. Ada kesakitan pada anak. Sedangkan restitusi, ini contohnya sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan anak. Ya. Jadi anak yang pilih bagaimana mereka akan mengatasi permasalahannya. Konsekuensi penguatan hanya bertahan pada jangka waktu pendek, sedangkan pada restitusi masalahnya terpecahkan hingga masalah itu selesai ya. Dan yang lainnya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya ada 9 ya. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi bukan menebus kesalahannya, tapi belajar. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan baik antara guru dengan murid ataupun murid dengan murid. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya, jadi tidak boleh memaksa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Terus mencari dua ini konsekuensi atau restitusi ya. Ini masuk ke identitas sukses. Konsekuensi ini masuk di netral, artinya netral ya. Tetap anak masih merasa tersakiti gitu. Ada kesakitan pada anak. Sedangkan restitusi, ini contohnya sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan anak ya. Jadi anak yang pilih bagaimana mereka akan mengatasi permasalahannya. Konsekuensi penguatan hanya bertahan pada jangka waktu pendek, sedangkan pada restitusi masalahnya terpecahkan hingga masalah itu selesai ya. Dan yang lainnya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya ada 9 ya. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi bukan menebus kesalahannya, tapi belajar. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan baik antara guru dengan murid ataupun murid dengan murid. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, jadi tidak boleh memaksa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Jadi itu restitusi tadi Bapak Ibu. Ada pertanyaan restitusi? Ya, restitusi ada pertanyaan? Ada. Monggo. Terima kasih atas penjelasannya. Yang saya tanyakan mengenai tadi kan ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalkan ada satu anak diberi hukuman sudah, konsekuensi sudah, restitusi sudah. Nah itu bagaimana? Tetap nakal itu Pak. Misalnya sebuah anak, ada seorang anak naik bangku misalkan.
bangku, terus di apa namanya budaya maksudnya di apa pendekatan itu ya, katanya Pak Amir tadi itu pendekatan hati ke hati sudah. Terus beri hukuman, benar caranya beri hukuman itu kan apa namanya melanggar HAM, nggak boleh kayak nah itu sudah. Terus konsensi sudah. Nah itu bagaimana itu Pak solusinya? Seperti tadi dari awal Bapak Ibu ya, setiap perilaku memiliki tujuan. Pastikan Bapak Ibu tuh harus tahu dulu tujuan anak tuh seperti itu apa. Ya, misalnya naik ke bangku apa, itu pasti dia ada tujuannya kan. Entah dia itu butuh tantangan, entah dia itu butuh perhatian, penuhi kebutuhannya, pasti anak tidak akan seperti itu lagi. Ya, misalnya butuh perhatian, ini diberi perhatian kan. Ya. Dan itu sangat berhasil, pasti seperti itu. Ya. Kalau ya. Kenapa? Ya kan berarti perhatiannya kurang Bu. Jadi terus kata dia apa ya? Udah berarti bukan itu motivasinya kalau terus menerus. Berarti masih bukan itu tujuannya Bu. Berarti beda, gitu loh. Contoh kalau kita lapar kan kita makan gitu. Kalau sudah makan masa mau makan lagi gitu. Iya. Atau kalau sudah makan masa lapar lagi gitu habis makan. Iya. Derajat ya. Nanti kita ke yang masuk ke keyakinan kelas yang ketiga. Masih kan 6 ya. Keyakinan itu kurang ya. Oke. Di keyakinan kelas kita lihat di sini ya. Ini ada budaya-budaya yang ada di kelas kita. Yang pertama paling awal adalah peraturan kelas. Kemudian kita naik sedikit ada keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas yang sudah terbentuk akan ada lingkungan positif. Ini kalau sudah terbentuk di sekolah akan terjadi dilaksanakan secara terus-menerus akan menjadi budaya positif. Nah, budaya positif ini yang kita inginkan untuk ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, yang kanan atau yang kiri yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan atau yang kiri? Atau utara dengan selatan dan? Yang utara, ini yang utara. Ini keyakinan ini. Ini apa berarti? Peraturan. Ini kesepakatan, ini keyakinan. Itu. Ya. Mengapa? Global. Dari peraturan akan timbul yang namanya keyakinan. Oh gitu. Iya. Dari peraturan akan timbul yang namanya Kalau keyakinan. kita, kalau menurut saya ya, kalau kita selalu sudah mematuhi aturan, maka kita akan selalu merasa yakin kalau kita itu bisa mencapai suatu budaya positif. Ya. Pak Kukuh, yang mana Pak Kukuh? Keyakinan. Iya. Keyakinan yang selatan. Yang selatan. Kenapa Pak Kukuh? Itu adalah kebiasaan yang sudah timbul dari diri kita. Oh, ini timbul dari diri kita. Itu pemaksaan. Ini masih pemaksaan ini ya? Ya. Oke, Pak Enggar kita tidak bersuara Pak Enggar ini. Monggo Pak Enggar. Oh, iya saja, iya. Yang mana Pak Enggar? Oh, yang utara. Lebih suka. Kenapa kok yang utara Pak Enggar keyakinan? Kenapa? Ya. Yang keyakinan kelas itu yang kanan, ya, yang kanan. Kenapa? Karena ada budaya positifnya di sini. Ya, gitu. Kita lihat Bapak Ibu. Ya, betul. Oleh ribut bisa ada apa? Kalau sebentar juga bisa.
keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan yang universal dan dibuat dalam bentuk positif ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ada keyakinan kelas isinya jangan terlambat, jangan. Ya, itu negatif. Makanya harus dirubah ke datang tepat waktu. Ya. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian hendaknya semua warga kelas ikut serta dalam kegiatan curah pendapat serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada 5 ya, abstrak, universal, mudah diingat, mudah diterapkan, dan pembuatannya secara kolaborasi antara guru dan murid. Jadi yang membuat adalah murid, guru hanya menampung saja. Ya. Ini Bapak Ibu, contohnya peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas langsung tanggung jawab. Ya. Dan dari tanggung jawab ini bisa dijabarkan. Itu. Yang menjabarkan siapa? Anak-anak. Seperti apa sih tanggung jawab? Misalnya seperti tadi, mengembalikan buku pada tempatnya, itu dijabarkan di bawahnya gitu. Dilarang mengganggu orang lain, ini negatif ya. Dilarang mengganggu. Kita ubah saja ke menghormati orang lain. Seperti itu juga yang lainnya. Jadi misalnya tentang kesehatan, isinya itu dilarang menggunakan narkoba. Tuh. Jelas ya Bapak Ibu ya tentang keyakinan? Yang keempat, ya ini yang tadi ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ya, contohnya yang pertama, kebutuhannya adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Ini biasanya dicari dari permainan atau tertawa. Ini dihubungkan dengan kesenangan dengan belajar kalau kita di sekolah ya. Yang kedua, kebutuhannya adalah bertahan hidup, termasuk yang fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan biologis, ya, termasuk seperti bereproduksi dan perasaan aman, ya, juga psikologis. Jadi ada 3, fisiologis, biologis, dan psikologis. Yang keempat, yang ketiga, kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya meliputi akan hubungan dan koneksi sosial, menerima kasih sayang baik dari orang lain dengan kelompoknya, bisa didapat dari keluarga, teman, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung ya. Jadi misalnya ada anak yang memisahkan diri, itu mungkin ininya kurang masuk di sini. Yang keempat, penguasaan atau kebutuhan untuk diakui kemampuannya. Ya, misalnya anak itu merasa pengen juara atau apa gitu ya. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ini menginginkan untuk diakui, dihormati, juga self esteem dan meninggalkan pengaruh. Nah. Yang kelima, kebebasan atau kebutuhan untuk pilihan. Bebas untuk memilih, bebas untuk mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu menentukan arah hidup seseorang. Ya. Anak-anak perlu kebebasan karena mereka suka bergerak, suka mencoba hal baru, dan tidak terlalu pengaruh orang lain serta senang hal-hal baru dan menarik. Ya. Kemudian apa sih dunia berkualitas? Dunia berkualitas ini adalah suatu tempat khusus kita untuk menyimpan gambaran dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, sehingga membuat kita bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita yang tadi yang 5 ya. Kita akan simpan hal tersebut di dunia berkualitas kita, yang artinya seperti ingatan. Murid kita juga sama mempunyai gambaran dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru kita memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan kepada dunia berkualitas mereka, sehingga mereka dapat menghargai nilai kebajikan. Oke, yang kelima Bapak Ibu, posisi
5 posisi kontrol guru. Ya. Ada 5, yaitu yang pertama penghukum. Ya. Bapak Ibu, di sini yang sering berbuat penghukum ini biasanya menghardik, menunjuk, melotot, ya, menyakiti, menyindir, gergeragem, nyubi, mukul, ya ada di sini, ada di penghukum. Biasanya guru itu bilang, kalau tidak dilakukan, awas ya, ya, itu penghukum. Hasilnya anak itu akan ini loh, memberontak. Anak itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Kadang dia juga akan berbohong karena takut dimarahi. Ya. Guru meletakkan atau murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitasnya. Jadi tidak ingat di sini. Paling ingatnya karena yang sisa itu. Artinya ingatnya yang jelek akhirnya. Ya. Terjadilah murid yang tidak suka pada guru. Kalau sudah tidak suka kepada guru, belajarnya juga tidak suka akhirnya gitu ya, mengganggu kepada proses belajarnya. Dampaknya murid itu mengulangi kesalahannya. Yang kedua, selain penghukum, ada membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya sukanya berceramah. Ya. Kalau membuat rasa bersalah itu berceramah. Dan mengatakan harusnya kamu itu loh seharusnya seperti ini. Masa kamu tidak kasihan kepada saya? Ya. Ibu kecewa kepada kamu. Coba kamu seperti ini, kamu akan ini. Ini lebih lembut daripada penghukum, karena sebenarnya yang dihukum perasaannya. Ya. Biasanya kamu seharusnya, kamu sudah tahu bahwa saya lelah, saya ini loh capek. Gitu. Jadi membuat anak merasa bersalah. Hasilnya anak itu akan menyembunyikan, menyangkal, juga berbohong supaya tidak dicap pembuat masalah. Ya. Murid biasanya berkata, maafkan saya, kayak berhasil ini, seperti ini. Ya. Tapi dampaknya murid itu menjadi rendah diri karena dia merasa bersalah. Artinya setiap kegiatan apa yang dilakukan kalau gagal, tidak dengan kok. Ini karena saya, karena saya gagal, seperti itu. Makanya ada di identitas gagal. Nah, kalau bisa ini dua ini kita hindari. Yang kemudian ada sebagai teman. Sebagai teman dengan motivasi itu mengharap imbalan atau gantungan. Kita membuatkan alasan-alasan pada murid, misalnya ini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Gitu. Coba ingat, dulu itu ibu pernah bantu kamu, masa sekarang kamu tidak mau bantu ibu? Ya. Itu sebagai teman. Artinya hasilnya murid itu akan tergantung kepada guru. Mereka tidak bisa mandiri. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ya. Tapi biasanya murid itu akan berkata, saya pikir bapak ibu itu teman. Kalau tidak dipenuhi kebutuhannya, misalnya karena dihukum gitu, dia akan seperti ini. Ternyata bukan. Saya pikir kamu peduli bu. Nah, dia seperti itu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan bergantung. Kemudian yang keempat ada pemantau. Sebagai pemantau, ini biasanya menghitung dan mengukur. Biasanya ini sebagai guru yang taat peraturan. Ya. Kamu tahu aturan sekarang itu harus pakai sepatu warna hitam. Kamu mau pakai warna putih. Tuh, coba lihat aturannya, lihat kamunya. Jadi dia saklek, gurunya kaku saklek ya. Hasilnya apa? Murid itu akan menyesuaikan jika diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, dia akan mencuri. Ya. Kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, guru menempatkan diri sebagai posisi kontrol manajer dengan kalau yang tadi menghardik, berceramah, membuatkan alasan ataupun menghitung dan mengukur, yang manajer ini hanya melakukan tanya jawab dengan murid. Ya. Apa yang kita yakini? Misalnya pertanyaannya, kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Jadi dikembalikan ke siswa. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Dikembalikan lagi pada siswa ya. Hasilnya
murid itu akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kemudian murid itu bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara dia memperbaiki diri. Oke, kita kembali ke kuis lagi ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat berdasarkan pernyataan guru berikut, tentukan termasuk dalam posisi kontrol apa. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk ke posisi kontrol mana tadi? Penghukum. Ada membuat rasa bersalah, teman, terus pemantau, manajer. Ada 5. Membuat rasa bersalah, coba kita lihat. Oh betul, membuat rasa bersalah. Artinya dari ini, fokusnya nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya dia membuat siswa itu merasa bersalah. Yang ketiga, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Orang master ya. Penghukum kan? Oh iya, penghukum. Oh betul ya. Betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya karena biasanya yang perkataan seperti itu sampai malah kere. Ya. Kalau benar kan, berpengalaman ya itu kan ya. Makanya itu ada di penghukum ya. Ayolah lakukan demi ibu, bapak. Posisinya adalah sebagai teman. Ya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pak ini, Bapak Ibu. Manajer. Kan. Mantap. Ya, karena dia taat aturan gitu. Di aturannya kalau anak siswa yang dapat 100 dapat bintang gitu. Kan. Yang kelima, apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Maksudnya apa? Teman. Manajer. Ya, baru manajer yang ini. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya. Jadi ini beberapa contoh persoalan terkait ini. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu yang kita ya, ada di posisi mana kita? Posisi kontrol apa yang kita pakai di sekolah? Kebanyakan apa? Membuat rasa bersalah. Wah. Pak Ubed biasanya sering apa di sini? Ya, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ya. Ayo, posisi kontrolnya apa yang dipakai kebanyakan di sekolah? Penghukum. Ya. Penghukum. Ya. Penghukum itu tidak harus mukul loh ya, atau menyakiti secara fisik. Kuncinya itu di situ. Menyalahkan orang lain itu penghukum. Kalau membuat rasa bersalah ini hanya ilusi saja, menganggap mereka sadar, padahal tidak. Kalau Pak Har sering apa Pak? Saya pernah melakukan semuanya. Betul, ya pasti. Kita semua pasti melakukan ini. Ya. Tergantung apa? Tergantung situasi dan kondisinya. Cuma kalau bisa menghukum ini harus dihindari. Ya. Selain berkaitan dengan HAM, ya kan? Kalau kita melakukan kekerasan fisik kan dengan HAM tadi ya. Jadi menghukum ini kalau bisa sedikit dihindari. Ya. Setidaknya paling tidak kita sebagai teman lah kepada anak. Ya. Walaupun kalau bisa paling bisa harus ke manajer. Ya. Ada pertanyaan tentang ini 5 posisi kontrol. Ada nih yang kita lakukan di sekolah. Monggo Pak Indar. Suruh pukul lah muridnya. Kita ini juga harus bisa membedakan Pak Indar bahwa mana yang pernyataan beneran, mana yang cuma basa-basi gitu kan. Ya, sebagai orang tua kita pun tidak ridho ya. Tidak ikhlas kalau anak kita dimarahi atau dipukul, ya kan? Kalau dimarahi mungkin masih bisa terima, tapi kalau dipukul, ya sama. Mereka pun orang tua itu juga tidak terima kalau anaknya dipukul, gitu kan? Jadi lebih baik menghindari itu. Kalau bisa secara
Di manajer Apa yang dihukum itu kebanyakan anak-anak takut. Iya Pak, kan seperti tadi motivasi itu. Ya. Ada kebayaan, ada lagi nabi ya. Iya. Iya. Saya itu jarang untuk kemana. Saya pribadi, saya itu jarang menghukum anak itu mati dia gitu. Tapi takutnya minta ampun. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau saya lewat di depan kelasnya, menyamankan itu dia. Iya. Padahal Pak Amir ini tidak menempatkan diri sebagai pemukul, tetapi anak ditempatkan sebagai pemukul. Ya. Karena mungkin memiliki ciri di sini. Ya. Itu Pak. Ngerti. Tidak pernah. Mungkin karena ada di sini. Di sini namanya mungkin pembawaan musiknya karena menakutkan gitu ya. Jadi anak itu langsung menganggap ini pemukul gitu. Ya. Jadi makanya Mulai masuk sebagai guru penampilan kita harus menarik ya supaya tidak seperti ini dan tidak seperti Pak Amir tadi. Jadi tidak ditakuti oleh muridnya. Seperti itu ya Pak. Kenapa? Jadi juga. Padahal kalau menurutnya biasa. Ya jadi biar kita berusaha memperbaiki penampilan kita supaya lebih menarik kepada anak ya. Dan itu pun penyebabnya dari guru-guru yang ada. Ya bisa jadi betul. Terus Pak, Ya pengalamannya Pak Amir ini. kalau kaki banget. Akhirnya Pak Amir itu menjadi sosok yang paling ya ketakutan ya. Padahal itu Apa-apa dipanggilkan Amir, apa-apa dipanggilkan. iya kan? Padahal Amir tidak menang. Baca penghukum kan. Betul, bacanya pemukul berarti. Jadi nanti Pak Amir kalau dirubah Pak Amir supaya jadi wajahnya Saya lebih sudah menarik. berubah seperti ini. Iya. Kamu tetap aja dalam aku. Over. Tajam Oh, ya. Oke, sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Terima kasih teman guru. Ya. Jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Wah, lucu ya kemarin. Mari bisa. Nah, sudah ini Pak Amir. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini sudah ya. Posisi atau restitusi, segitiga restitusi. Cara kita menanggapi anak, menghukum anak tadi, menangani anak yang bermasalah. Kalau tidak pakai posisi hukum, pakai apa? Pakai ini. Manajer menerapkan ini. Ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah strategi, ya. Di sini, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi dari 3 ini, misalnya kalau menstabilkan identitas ya, misalnya Bapak Ibu berbicara, setiap orang pasti punya kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu loh bukan yang pertama melakukan ini, yang lain loh juga pernah melakukan kesalahan ini. Menstabilkan identitas anak supaya apa? Dia anak yang merasa bersalah tadi, dia mendapatkan kestabilan pada identitasnya. Kemudian dilakukan validasi. Di sini, ya. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu kok melakukan ini. Jadi dikembalikan ke anak. Anak akan menjawab alasannya apa. Dari alasan itu akan ketemu kebutuhan anak itu apa. Dari 5 kebutuhan dasar itu ketemu. Yang mana yang kurang? Misalnya dia akan kurang di posisi kasih sayang atau kurang di posisi kebebasan atau kekuasaan gitu. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Ya. Ini menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif kepada dirinya. Ya, ini berbuat salah itu hal yang manusiawi, wajar. Jadi anak itu merasa oh ternyata berbuat salah itu memang sebagai manusia wajar itu salah gitu ya. Yang kedua validasi kebutuhannya. Nah, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi untuk ketika dia melakukan kesalahan. Misalnya seperti tadi ya, kebutuhan dasar ada kekuasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan dan kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kalau kita lihat murid kita sering tidur di kelas, tanyakan itu kenapa? Mungkin bisa jadi dia itu lapar. Nah, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Nih, seperti paham. Kalau gurunya juga perlu
Berbahaya. Karena kepala sekolahnya punya power banyak. Kalau sampai PPP-nya ada dinilai, kebingungan ya. Misalnya yang dikatakan di sini guru itu, kamu itu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya ada anak bertengkar hanya mukul sekali misalnya. Kamu bisa saja mukulnya bisa sampai 5 kali. Kan seperti itu. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini yang dikatakan oleh guru misalnya adalah apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita. Nilai-nilai kebajikan apa yang kita sepakati. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ya. Jadi di sini sudah setelah ini menanyakan solusinya. Contohnya di penerapan yang kita terakhir ya Bapak Ibu. Penerapan diri positif oleh calon guru penggerak di sekolah yang saya terapkan. Nih, misalnya membuat inisiatif perubahan. Ini yang dibuat di sekolah kami meningkatkan perilaku beriman anak melalui kebiasaan si manis ya. Ini kebetulan guru agamanya yang sedang bersyukur. Si manis, sedekah ikhlas, mengaji, amalan islami, salat duha dan zuhur berjamaah. Ya. Kalau tidak percaya silakan di sekolah Pak. Silakan di sekolah. Ya. Iya, benar. Silakan di sekolah. Ya. Ada buktinya, ini ada bukti fisiknya. Penerapannya yang pertama saya berdiskusi dulu dengan kepala sekolah terkait diskusi penerapan budaya positif. Dan ini berdiskusi dengan pendidikan guru maupun agama karena tadi berkaitan dengan keagamaan ya. Sama ini. Kemudian ini presentasi ya, presentasi ketika budaya positif itu apa yang akan dilaksanakan dengan segenap dewan guru supaya apa? Supaya berjalan dengan baik, terjadi kolaborasi yang baik. Ya. Jadi bukan tidak ada realian gitu loh maksudnya. Contoh penerapan budaya positif ini di karakter ya, di sholat duhur berjamaah tadi. Kemudian pembuatan keyakinan kelas dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya. Ini contoh saya membuat penerapan segitiga distribusi kemarin ada skenario kasusnya. Jadi anak itu membolos pada saat kapan? Nah, ayo Bapak Ibu kita lihat. Ini bisa ketemu nggak? Belum. Mas Dipik, ini suaranya ada tuh. Kenapa? Oh tidak. Yang pertama yang dilakukan adalah jadi dilakukan secara dialog yang membangun tanya jawab antara guru dan murid. Tidak ada hukuman di sana. Yang ada adalah anak itu mau seperti apa ke depannya, gitu deh. Karena ini membolos, ditanyakan dulu, kenapa kamu mau membolos? Tuh. Ternyata dia jawabnya karena lapar. Ya, makanya dia ganti lapar. Ya. Itu tanyakan lagi, keyakinan apa yang kamu langgar? Ya. Dia menjawab akhirnya sesuai dengan keinginannya. Bagaimana cara kamu untuk supaya kamu tidak bolos lagi di depannya? Jadi dia anak itu akan jawab sendiri bahwa saya itu akan sarapan dulu di rumah. Siapa yang bisa mengingatkan kamu tentang sarapan itu? Ya orang tua apa di sana gitu. Jadi anak itu membuat solusinya terhadap permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, ya sekolahnya siapa Pak? Dengan siapa Ibu?
Dari tadi, dari materi 1 sampai 6 ada yang ditanyakan tidak? Loh, nanti tidak dikasih waktu tanya, nanti protes gitu. Ya. Monggo Bapak Ibu silakan digunakan handphonenya, silakan di scan, isi umpan balik ya. Ini di sini juga akan sebagai data, sebagai pembuatan sertifikatnya Bapak Ibu ya. Silakan diisi dulu Bapak Ibu. Lala abon ya. Sinyalnya Pak, sinyalnya bagus. Bu Eli bisa aku beri refleksi? Tidak, di depan. Oh, sudah disampaikan apa yang sampai pelajari dulu dari tadi dulu, yang dijamatkan sampai yang pelajari dulu tadi. Hal-hal baru ya. Tunggu Bu Eli. Ya, mohon maaf Eli, ke atas ini memang populasi guru perempuan sedikit. Ya. Kekurangan enggak. Kalau tidak bisa isi 2 kali di tempat saya pun Pak. Tidak Bapak Ibu? Tidak Bu. Kembali menangisan. Selanjutnya ada ya. Yang mana kita isi ini? Sudah. Terima kasih. Oh, berarti ada yang pertanyaannya di sana yang belum dibalik. Balik dulu. Oh, kita isi kan? Kita tidak bisa. Hei. Baik Bapak Ibu sambil mengisi Pak Kuku bisa menyampaikan refleksi di sini Pak. Monggo. Yang saya dapatkan hari ini tuh yang ada di baru itu. Coba Pak Mufid. Pak Mufid yang cerita Pak Mufid. Monggo. Baik Bapak Ibu, ini refleksi ya, refleksi dari Pak Mufid. Monggo Pak Mufid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari materi hari ini yang saya dapatkan dari diseminasi budaya positif, di mana di sekolah menghukum itu tidak bagus, tidak baik kepada anak. Jadi itu mungkin itu saja Pak. Yang saya dapatkan dari materi hari ini, bagaimana seorang guru itu harus menjadi kontrol bagi siswa yang harus kita lakukan di setiap pembelajaran. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mufid. Mungkin satu lagi Bapak Ibu. Bu Eli, monggo. Ya. Tadi habis sekarang Bu Eli. Terima kasih mengenai data ini. Alhamdulillah saya sampaikan terima kasih kepada pemateri Bapak Muhammad Mustaqim Rashid dari kegiatan diseminasi ini. Banyak ilmu, banyak pengetahuan yang saya dapatkan, terutama untuk diri saya pribadi Pak. Bagaimana caranya kita menghadapi siswa, bagaimana caranya kita
memenuhi kebutuhan dasar siswa itu yang sangat-sangat perlu diperhatikan, yang perlu juga diperbaiki. Jadi bagaimana caranya siswa kita itu lebih senang, lebih lebih bersemangat untuk belajar gitu. Ya itu intinya bagaimana kita sebagai seorang guru memperbaiki diri kita dulu dari pembelajaran hari ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena sudah kita refleksi apa yang kita lakukan dan kita kerjakan pada hari ini, dan tadi dari materi 1 sampai materi 6 mungkin saya terdapat kesalahan yang terjadi dari saya. Jika ada yang benar itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kami akhiri materi diseminasi budaya positif pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Arianto. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Musta'in Rashid dan juga komunitas belajar KKG Ibu Sumur 2 Kecamatan Bungatan sudah berakhir, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau, materi yang sudah dipaparkan oleh beliau, mudah-mudahan menjadi taman ilmu bagi kita semua untuk menjadikan anak didik kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kiranya saya selaku pemandu acara sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari acara ini kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. komunikasi yang efektif antara siswa dan guru, memunculkan keterlibatan siswa dalam menentukan kelas yang mereka impikan sehingga siswa lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Artinya keyakinan kelas ini kita buat secara bersama-sama. Yang buat siapa? Ya kamu. Ya, dengan Pak Guru yang buat, supaya kalau kamu sudah buat sendiri, masa kamu akan melanggarnya? Ya, kamu sudah buat peraturan sendiri, buat keyakinan sendiri. Jadi kamu kan tidak boleh melanggar sudah. Ya, kenapa? Karena kamu buat sendiri. Ya.